Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur tani semuanya. Salam sehat, salam semangat, dan tentunya salam produktif. Kembali lagi bersama saya Restu Bayu di acara Karangkitri Jawa Timuran. Acara bincang-bincang seputar pertanian ala Jawa Timuran. Tentunya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang memiliki kompetensi yang luar biasa di bidang pertanian. Pada episode hari ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana tanaman itu sehat dimulai dari benih yang sehat. Tentunya jangan kemana-mana, tetap dipantau terus acara Karangkitri Jawa Timuran ini. Dulur tani masih tetap memantau acara Karangkitri Jawa Timuran kita, yaitu bincang-bincang terkait dengan pertanian seputar Jawa Timuran. Seperti yang sudah kita jelaskan dulur tani, bahwa tanaman yang sehat itu tentunya berawal dari benih yang sehat. Benih yang sehat itu tentunya melalui pencatatan yang sehat, pencatatan yang jelas, di mana tetuanya juga jelas asal-usulnya. Untuk itu, pagi ini saya sudah bersama dengan Pak Aliari, SPMP. Beliau adalah penanggung jawab dari klaster SDG Jawa Timuran. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ari. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat ya Pak Ari? Alhamdulillah. Semoga selalu produktif ya Pak Ari ya. Yeah. Pak Ali, kita sekarang ini sedang bersama dengan dulur-dulur tani. Bisa dijelaskan Pak Ari, kira-kira SDG itu apa sih Pak Ari, supaya dulur tani kita semuanya bisa memahami dan mengerti terkait dengan SDG. Monggo Pak Ari. Terima kasih Mas Bayu. Jadi SDG itu salah satu upaya kita untuk menjaga dan melestarikan sumber daya genetik yang kita miliki. Seperti kita ketahui, Jawa Timur itu memiliki plasmanutas sumber daya genetik yang luar biasa. Jadi keberadaannya tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Koleksi yang kita miliki, jadi itu hasil dari eksplorasi yang telah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, yang sengaja kita kembangkan, kita lestarikan dalam bentuk ex situ. Jadi kalau sumber daya genetik yang ada di wilayah lokasi itu dinamakan koleksi in situ, jadi habitat aslinya. Tapi yang coba kita kembangkan itu adalah koleksi ex situ. Jadi kita mengembangkan, memelihara SDG dari beberapa kabupaten di Jawa Timur itu di luar habitat aslinya. Jadi menarik ya dulur tani, tadi sudah dijelaskan, berarti ini koleksi yang ada di Jawa Timuran Pak Ali ya. Dari mulai dari ujung timur, Banyuwangi, apa yang ada varietasnya itu dieksplorasi sampai dengan ujung barat di Pacitan begitu Pak Ari ya. Berarti konsep di sini ini ex situ begitu, karena di luar dari habitat atau agroekosistem aslinya begitu Pak Ari ya. Nah, bagaimana konsep itu yang tadinya ada di Jawa Timuran Pak Ari kembangkan di dalam klaster SDG Jawa Timuran yang ada di BSIP Pak Ari? Barangkali bisa kita sampaikan ke dulur tani Pak Ari. Terima kasih Mas Bayu. Jadi koleksi yang kita kembangkan atau yang kita ambil dari berbagai wilayah di wilayah Jawa Timur itu adalah komoditas-komoditas atau varietas-varietas yang memiliki keunggulan dan ada rasa uniknya. Jadi ada pembedanya dengan varietas-varietas yang sudah ada. Berarti tidak semua varietas atau apa istilahnya koleksi yang ada di wilayah yang Jawa ada Timur, di Jawa Timur tidak semua di bawah sini. Jadi dipilih-pilih mana yang memiliki kekhasan tersendiri begitu ya. Jadi yang kira-kira bisa kita kembangkan, yang barangkali kedepannya bisa kita kembangkan untuk kita ukut produksinya lebih tinggi lagi. Oh baik, terima kasih. Jadi sudah ada upaya selain untuk menginventarisir, kemudian kita bawa di sini. Salah satu tujuannya juga apakah koleksi ini nantinya bisa kita wujudkan dan bisa kita tingkatkan ya seperti itu, improvisasi sampai dengan mungkin produksinya bisa meningkat di daerah asalnya begitu ya Pak Ari ya. Jadi dari koleksi-koleksi yang kita ambil atau yang kita koleksi, memang kita khusus mengambil varietas-varietas atau komoditas-komoditas yang unik. Jadi ada keunggulan tertentu dan kita kembangkan, kedepannya barangkali bisa kita kita kembangkan lagi. Barangkali dari keunikan, keunggulan dari masing-masing komoditas itu nanti bisa
kita lebih tingkatkan lagi seperti itu. Berarti supaya nanti bisa ada muncul apa yang membedakan dia di lokasi asal setelah ex situ di sini, itu mungkin produksinya bisa meningkat begitu, atau ketahanan terhadap penyakit begitu. Jadi selain apa istilahnya untuk melestarikan secara ex situ, jadi tujuan harapan kita ke depannya komoditas-komoditas yang ada nanti bisa kita kembangkan lagi. Misalnya salah satunya lewat pemuliaannya seperti itu. Jadi kita kembangkan, kita kawin-kawinkan dengan apa istilahnya, dengan galur-galur yang lain agar tumbuh dan tercipta varietas-varietas unggul baru yang lain. Berarti ini ada unsur sentuhan ilmiahnya, Pak Ari, karena ini melalui proses pemuliaan tanaman seperti itu ya, Pak Ari. Jadi selain apa, tetap kita kembangkan yang kita pelihara secara ex situ, tapi ke depan karena ini mempunyai keunikan lokal, itu kita harapannya ke depannya bisa kita kembangkan lagi. Itu salah satunya tadi. Jadi kita muliakan lah istilahnya, kalau di pemulihan itu kita kembangkan lagi agar tercipta varietas-varietas yang lebih unggul. Unggul ya, dalam arti bisa produksinya, bisa ketahanan penyakitnya ataupun yang lainnya. Yang pasti tetap ada keunggulan yang harus ada dikembangkan di sini. Menarik. Jadi dulur tani sudah disampaikan apa itu SDG, kemudian tujuannya juga apa, sudah dijelaskan detail oleh Pak Ari ya. Pak Ari ini salah satu pemulia yang ada di BSIP, Pak Ari ya. Ya, dulur tani, tentunya dulur tani akan bertanya-tanya ini. Komoditas apa aja sih yang dikembangkan di SDG Jawa Timuran ini? Apakah terbatas hanya komoditas tanaman pangan, atau hanya hortikultur, atau semuanya, Pak Ari? Jadi yang kita kembangkan sementara ini untuk tanaman-tanaman pangan maupun hortikultura. Jadi untuk perkebunan ada juga? Untuk perkebunan ada juga sebenarnya. Salah satunya mungkin tanaman tebu, tanaman kopi, itu juga sebenarnya kita kembangkan juga. Cuman yang lebih banyak kita koleksi memang untuk tanaman-tanaman pangan dan horti. Saat ini berarti hanya tanaman pangan dan horti. Perkebunan juga masuk, tapi jumlahnya tidak sebanyak tanaman pangan dan horti. Kira-kira berarti kita lagi berbicara, berarti itu adalah bank varietas ya? Bisa seperti itu ya Pak Ari ya? Kira-kira bisa disebut seakan-akan bank varietas. Seakan-akan itu gen komoditas. Gen ya? Bank lah, kalau ada istilahnya, ada organisasi itu kalau di tingkat nasional itu ada gen bank. Jadi, sudah ada organisasinya di tingkat internasional bahkan seperti itu ya, yang memang menginventarisir, mengumpulkan, mengolah, dan mengoleksi varietas-varietas dari berbagai seluruh penjuru dunia. Kira-kira Pak Ari bisa dijelaskan, tadi kan yang banyak tanaman pangan dan horti, koleksi yang ada di SDG ini sudah ada berapa? Nah, yang kita kembangkan sementara yang tercatat ya, itu ada 168 lebih komoditas. Itu baik varietas-varietas lokal yang kita kembangkan maupun hasil-hasil dari persilangan berupa galur-galur. Bahkan ada yang kemarin, tahun-tahun kemarin itu juga ada varietas-varietas hasil pemuliaan. Jadi sudah dilepas dalam bentuk varietas dan sudah didaftarkan dan dilepas lewat SK Kementerian Pertanian. Oh, berarti sudah ada legal formalnya? Ya, betul. Ada sebagian yang sudah dikembangkan ke arah sana memang. Dan memang sebagian masih dalam bentuk galur-galur. Dan di SDG sendiri ini kalau kita boleh bilang, jadi kegiatan yang perlu ketekunan lah. Perlu ketelatenan seperti itu. Karena koleksi SDG itu kan kita harus terus merejuvenasi, istilahnya meremajakan benih-benih yang sudah kita koleksi. Karena seperti kita ketahui bahwa benih itu kan benda hidup. Kalau tidak kita perbarui setiap saat, suatu saat pasti akan mati. Dan itu yang dilakukan saat ini di klaster SDG begitu ya. Dan itu istilahnya maintenance, pemeliharaan koleksi-koleksi kita itu membutuhkan waktu dan tenaga yang khusus lah seperti itu. Dan telaten, kuncinya di situ Pak Ari ya. Tidak hanya tekun tapi telaten juga, karena ini barang hidup begitu. Perlu biaya yang kalau boleh dibilang ya cukup lumayan lah seperti itu. Baik, ini menarik sekali dulur tani bahwa upaya yang sudah dilakukan Pak Ari ini berangkat dari ketekunan dan ketelatenan supaya tetap lestari begitu ya. Komoditas, varietas yang ada di Jawa Timur agar tetap ada keberlangsungannya seperti itu. Berarti dulur tani semua, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut,
bisa datang ke klaster SDG Jawa Timuran seperti itu ya Pak Ari. Oh iya, Mas dengan Bayu. membawa HP ya. Kalau HP kan semuanya sudah pada punya nih, dulur tani semua pasti punya, bisa melakukan scan barcode. Nah, contohnya yang ada di belakang saya ini. Ini sudah ada tanaman, sudah ada barcode. Nah, nanti dulur tani bisa scan barcode itu, yang akan muncul apa aja Pak Ari yang Jadi dari barcode tadi nanti informasi terkait dengan komoditas itu akan muncul. komoditasnya apa, ya, varietasnya juga bisa termasuk keluar ya. mungkin salah satunya asal usulnya dari mana. Oh seperti itu begitu. bisa. Jadi nanti dia akan keluar asal usulnya dari mana, termasuk daerahnya dari mana, begitu ya? Ya diusahakan Asal seperti usul itu, daerahnya. termasuk deskripsi keunggulan dari varietas yang coba kita kembangkan. Oh begitu. Jadi silakan dulur tani bisa berkunjung di klaster SDG Jawa Timuran, begitu ya? Monggo. Pak Ari, kalau misalkan dulur tani ini ingin mencari benih yang sudah Pak Ari kembangkan, apakah sudah dikomersilkan untuk dijual belikan atau seperti apa? Atau masih hanya menjadi koleksi? Jadi untuk varietas-varietas tertentu mungkin sudah kita perbanyak, dan barangkali dari dulur tani membutuhkan benih tersebut, monggo bisa datang ke BSIP Jawa Timur. Cuman tidak semua komoditas yang kita punya itu kita perjualbelikan. Jadi terutama komoditas-komoditas yang sudah dilepas dan varietas-varietas yang istilahnya potensi untuk dikembangkan yang coba kita perbanyak benihnya. Tapi kalau untuk yang jenis-jenis bentuk-bentuk galur memang masih dalam bentuk, tahap yang untuk ya, pengembangan, untuk koleksi kita sendiri. Koleksi, baik. Jadi kedepannya sebenarnya kalau nanti sudah kita lepas, kita daftarkan dan punya potensi untuk dikembangkan, ya insya Allah kita kembangkan untuk produksi benihnya seperti itu. Hari, kalau kita melihat di perkotaan ini sudah berkembang banyak nih urban farming, mereka sudah menanam cabai, menanam tomat di pekarangan Pak Hari. Berarti kan bisa juga dikembangkan, bisa dulur-dulur tani yang ada di kota juga bisa mencari benih yang Pak Ari lakukan koleksi SDG. Nah, nantinya kalau misalkan dulur-dulur tani datang ke sini, apakah itu langsung tersedia atau seperti apa benihnya Pak Ari? Jadi kalau bentuk benih biji, ya, insya Allah tersedia. Tapi kalau sudah dalam bentuk tanaman, bibit yang siap tanam, ya harus pre-order dulu. Jadi pesan dulu, nanti coba kita buatkan benihnya. Benihnya seperti itu supaya dulur-dulur tani itu sudah siap menanam begitu ya. Hanya pindah tanam aja seperti itu ya. Jadi mungkin bisa juga apa istilahnya request, misalnya ingin nanam cabai varietas A dalam bentuk sudah siap tanam. Kalau memang ada permintaan seperti itu, ya kita siap untuk melayani seperti itu. Baik, jadi begitu dulur tani ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dulur tani bisa berkunjung ke sini, bisa belajar dengan Pak Ari begitu ya, terbuka ya, terbuka. Untuk semua publik dulur tani silakan datang ke sini, sekaligus belajar, sekaligus bagaimana cara mungkin mengecambahkan sampai dengan menjadi bibit siap tanam begitu ya Pak Ari. Siap. Barangkali ada kelompok tani atau dulur tani ingin belajar terkait dengan pembibitan. Sangat menarik berarti ini. Siap terbuka untuk bisa. Jadi begitu dulur tani, sangat menarik ini terkait dengan SDG kita yang begitu banyak. Ini terutama dulur-dulur tani yang ada di Jawa Timur nih tentunya, karena kegiatan kita ini adalah bincang-bincang terkait Jawa Timuran ya. Silahkan datang ke kantor BSIP Jawa Timur yang ada di Karangploso. Jadi nanti kalau dari pintu tol itu sangat mudah untuk ditemui. Kurang lebih 5 kilo dari pintu tol di kiri jalan, nanti dulur tani semua akan melihat BSIP Jawa Timur. Silahkan masuk di sana, silahkan belajar langsung menuju ke klasternya SDG Jawa Timuran. Langsung dengan ahlinya, Pak Ari. Langsung terbuka begitu Pak Ari. Begitu dulur tani. Pak Ari, tidak terasa sudah 15 menit kita sudah berbincang-bincang. Dulur tani juga sudah banyak ilmu ini. Saya juga menangkap ilmunya. Terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama Mas Salam Bayu. Sukses, salam semangat dan salam produktif terus ya dalam mengelola SDG Jawa Timuran. Dulur tani, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih, tetap masih bisa stay di acara Karangkitri Jawa Timuran. Untuk itu, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Karangkitri Jawa Timuran. Saya undur diri. Salam sehat, salam semangat, dan salam produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.